Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para siswa kelas 8 MTS Nahdlatul Muslimin yang berbahagia, kita bertemu lagi bersama mata pelajaran tajwid dengan mempelajari kitab Tuhfatul Atfal. Namun sebelumnya kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atas meninggalnya Bapak Bahrudin, salah satu guru kita di MTS Nahdlatul Muslimin ini. Kita doakan semoga beliau mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita hadiah Fatihah kepada beliau untuk menghormati jasa-jasa beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah para siswa dan siswi yang berbahagia, kita masih membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Sebagaimana kita tahu bahwa nun mati dan tanwin jika bertemu dengan huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya ada 4, yaitu idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Dan kita akan membahas satu persatu dari masing-masing bacaan 4 tersebut. Kita mulai, dan bisa kalian buka kitab kalian halaman 5. Oke ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fal awwalul idharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi hamzun fa'un thumma ainun ha'u muhmalataini thumma ghainun kha'u. Fal awalul idharu, yang pertama adalah bacaan idhar. Sebagaimana kita tahu kemarin bahwa idhar artinya adalah jelas atau tegas, yakni membaca dengan jelas atau mengeluarkan huruf dari makhrajnya dengan tiada bercampur gunnah atau dengung dan tasydid. Dalam hal ini adalah huruf non. Jadi tidak ada dengungnya dan tidak ada tasydidnya. Adapun hukum bacaan idhar itu sendiri, yaitu non mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halak atau halqi yang jumlahnya ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha. 6 huruf ini, hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha, disebut huruf halak atau huruf halqi. Apakah huruf halak atau halqi itu? Secara bahasa artinya adalah tenggorokan. Yang dimaksud huruf halak adalah huruf yang suaranya keluar dari tenggorokan, makhrajnya keluar dari tenggorokan. Nah, bacaan idhar ini
karena nun mati atau tanwin itu bertemu dengan huruf halak, maka idhar biasa disebut dengan sebutan idhar halqi. Dalam pembacaannya, maka suara nun harus dibaca dengan jelas. Contohnya di sini ada beberapa contoh untuk nun mati. Yang pertama, jika bertemu dengan hamzah, maka membacanya adalah man amana. Suara nun jelas, man amana, tanpa dengung atau tasdid. Seperti man amana atau man amana, itu salah. Yang benar adalah man amana. Min amrina, min amrina. Untuk yang kedua, nun mati bertemu dengan ha, contohnya adalah yan hauna. Suara nun jelas dan tegas, yan hauna. Min hum. Nun mati yang bertemu dengan ain, contohnya an'amta, an'amta. Min alaq, min alaq. Yang bertemu dengan ghin, fasayun ghiduna, fasayun ghiduna. Min ghairi, min ghairi. Nun mati yang bertemu dengan ha, contohnya adalah yan hituna, wan har, yan hituna, wan har. Nun mati yang bertemu dengan kha, liman khafa, min khaufin, liman khafa, min khaufin. Sementara itu untuk contoh bacaan tanwin yang bertemu dengan huruf halak, hamzah contohnya adalah jannatin alfafa. Suara non mati dalam tanwin dibaca dengan jelas karena bertemu dengan hamzah. Jannatin alfafa, azabun alim. Yang bertemu dengan ha, contohnya jurufin har, jurufin har. Salamun hiya, salamun hiya. Yang bertemu dengan ain, contohnya haqiqun alayya, haqiqun alayya. Yauma idzin alaiha, yauma idzin alaiha. Untuk tanwin yang bertemu dengan ghin, contohnya haliman ghafura, haliman ghafura. Ajrun ghairu mamnun, ajrun ghairu. Tanwin yang bertemu dengan ha, contohnya alimun hakim, alimun hakim. Narun hamiyah, narun hamiyah. Yang bertemu dengan kha, contohnya yauma idzin khashi'ah, yauma idzin khashi'ah. Dzarratin khairayyarah, dzarratin khairayyarah. Itu tadi beberapa contoh untuk bacaan idhar halqi, yaitu nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halak yang 6, yaitu hamzah, ha, ain, ghin, ha, dan kha. Selanjutnya itu tadi nomor 1, bacaan nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah idhar. Sekarang yang kedua adalah wasani idghamun bisittatin atat fi yarmiluna indahum qad thabatat
lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bi ghunnatin biyan mu'lima illa idza kana bikilmatin fala tudghim ka dunya thumma sinwanin tala wathani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warrathum makariranna. Bacaan nun mati atau tanwin yang kedua adalah idgham, wasani idghamun. Idgham secara bahasa artinya terpadu atau tercampur, yakni berpadu atau bercampurnya antara dua huruf atau memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lain. Sedangkan bacaan idgham adalah bila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6 yang terkumpul dalam kalimat yarmiluna. Ya, ro, mim, lam, wawu, dan nun. Yarmiluna. Tetapi huruf 6 tersebut dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama untuk idgham bi gunnah, yaitu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, wawu. Yang kedua idgham bila gunnah, yaitu lam dan ra. Idgham sendiri artinya terpadu atau menyatu. Bi gunnah artinya dengan dengung. Sedangkan bila gunnah artinya tanpa dengung. Idgham bi gunnah yaitu bacaan idgham dengan dengung adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4, yaitu ya, nun, mim, wawu, atau biasa disebut yanmu. Contohnya untuk nun mati atau tanwin yang bertemu dengan ya, mayyaqulu, tulisannya man yaqulu. Tetapi karena nun diidghamkan ke dalam ya, maka menjadi mayyaqulu. Membacanya ada dengungnya, mayyaqulu. Yauma idzi yasduru. Nun mati atau tanwin bertemu dengan nun. Contohnya min nudfah idzaman nakhirah. Nun mati atau tanwin bertemu dengan mim. Contohnya mim masad, tulisannya min dan masad. Nun mati diidghamkan ke dalam mim menjadi mim masad. Hablum mim masad. Hablum mim masad. Sedangkan nun mati atau tanwin yang bertemu dengan wawu, contohnya miwaliyin abilahabi watab. Untuk lebih memudahkan kita membaca idgham bi gunnah, banyak mushaf atau Al-Quran yang cara penulisannya ditambah dengan tasydid di atas huruf yanmu. Jadi ada tasydid sebagai tanda bahwa itu bacaan idgham bi gunnah, sehingga memudahkan kita untuk mengetahui atau membaca dengan cara idgham bi gunnah.
Untuk idgham bi gunnah adalah bila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yanmu dan tidak dalam satu kalimat. Seperti dalam kalimat mayyaqulu itu man satu kalimat, yaqulu satu kalimat. Nun dan ya bukan dalam satu kalimat, kemudian digabungkan menjadi mayyaqulu. Tapi apabila nun mati bertemu dengan salah satu huruf 4 tersebut dalam satu kalimat, maka nun mati atau tanwin harus dibaca idhar, dibaca jelas atau tegas, tidak diidghamkan dan juga tidak berdengung. Idhar macam ini disebut idhar wajib. Contohnya dalam lafaz sin wa nun, ada nun mati bertemu dengan wawu tapi di dalam satu kalimat, sehingga tidak dibaca idgham bi gunnah tapi dibaca idhar. Sin wa nun, fid dunya, nun mati bertemu ya, qin wa nun, bun ya nun. Para siswa yang berbahagia, selanjutnya adalah idgham bila gunnah, yaitu bacaan idgham atau memasukkan huruf nun mati ke dalam huruf setelahnya dan cara membacanya tanpa dengung, yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro, maka hukumnya wajib dibaca idgham bila gunnah, idgham tanpa berdengung, atau biasa disebut juga idgham bi ghairi gunnah. Contohnya mil ladunhu, ada nun mati bertemu dengan lam, nun mati diidghamkan ke dalam lam, tetapi cara membacanya tidak berdengung, mil ladunhu, tidak mil ladunhu, tidak boleh, harus mil ladunhu. Fawailul lil musallin, fawailul lil musallin, tidak boleh fawailul lil musallin, tidak boleh, harus biwairi gunnah atau tanpa dengung, fawailul lil musallin. Fi 'isyatir radiyah, tidak boleh fi 'isyatir radiyah, harus fi 'isyatir radiyah. Mir rabbihim, itu beberapa contoh untuk idgham bila gunnah. Oke anak-anak, untuk sementara kita bahas idhar dan idgham dulu. Untuk iqlab dan ikhfa insyaallah pada pertemuan berikutnya. Akhirnya terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.